Siapa yang tidak tahu rendang? Makanan khas Sumatera Barat hasil olahan dari daging sapi ini pada 2011 dinobatkan menjadi makanan terenak di dunia nomor 1 dalam World's 50 Most Delicious Food versi CNN International. Dan baru-baru ini diumumkan juga kudapan goreng menjadi hidangan penutup terbaik nomor 1 di dunia atau deep fried dessert in the world menurut versi Taste Atlas. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai orang Indonesia. Sebagai negara multikultural yang memiliki keberagaman, kuliner kita juga merupakan identitas yang menggambarkan suku, budaya, dan sejarah dalam bentuk makanan loh. Sama seperti budaya lainnya, kuliner yang menjadi salah satu identitas budaya juga harus dijaga dan preservasi tentunya. Gimana sih caranya? Selamat datang di Palmerah You dengan tema Reservasi Nilai Nusantara melalui kuliner. As a young generation itu harus lebih berani untuk mengeksplor makanan apa yang ada di Indonesia. Karena makanan Indonesia itu ya as we know seperti yang aku bawa hari ini juga it's not something yang you can Google it. Makanan daerah itu ditonjolkan. Banget ya. Kita sudah kenal, tapi anak kita kenal nggak gitu dengan makanan masakan Iya. atau makanan Indonesia Bener, ini. bener. Nah ini yang harus kita kasih tahu, educate terus nih ke teman-teman atau ke anak kita sendiri. Tapi ada dan kalau saya sendiri lebih prefer ke makanan Indonesia. Soalnya basically ya makanan Indonesia jauh memiliki cita rasa yang lebih banyak ditimbang dengan makanan-makanan western food. Saya sih sebenarnya nggak cocok juga makanan western food. Curi is just in the paper. Balik lagi hati yang nggak bisa dicuri. Makanya bisa dibilang cooking with love, cooking with heart. Itu yang nggak bisa dicuri. Jadi ketika let's say misalnya kita baca resep di Google, resep apapun kalian bisa temukan. Tapi ketika kalian paham ceritanya, kenapa kita pernah ke sana atau kita pernah coba, dan kita ingat rasa tersebut, itu yang nggak bisa dicuri. It's not about the recipe, tapi about the whole dish-nya. Terus pas kita makan lagi, let's say misalnya, oh ini udah otentik nih, keren, segala macam. Ini kita coba lagi, terus kita makan, wah gila ini kok gue inget kayak dulu pas gue di sana. Itu yang mahal. Jadi pertama ketertarikan dulu kita ke daerah, ada apa sih sebenarnya nih di daerah tersebut yang laku ataupun yang enak. Yang tradisionalnya apa? Contoh lagi, kalau kita ke Madiun, cuman pecel Madiun. Tapi kalau kita nggak nyoba, si pecelnya tuh different gitu loh. Si bumbunya akan different. Nah ini ketertarikan itu dulu yang harus dikasih tahu sama generasi berikutnya. Harus itu. Kalau nggak, gone with the wind kayak gitu-gitu. Kita kenalkan dulu bahwa ini makanan tradisional, makanan ini ya kecil deh, tempe mendoan. Itu kan dari Banyumas gitu loh. Mereka cuma hanya tahu, tapi storytellingnya juga kita harus ngasih tahu. As a waiter atau waitress, itu harus ngasih tahu bahwa ini dari daerah A, daerah B, daerah C. Itu dulu. Bukan orang Sunda ya, yang terkenal itu mungkin kue-kue basah kali ya kalau Sunda, sama makanan-makanan yang berat kayak sayur asem, ikan asin, terus sambal. Oke, gue dari Cirebon, kuliner yang paling terkenal itu dampal gentong, nasi jamblang, nasi lengko. Dari Jakarta, makanan khas daerah gue tuh kerak telur. Jadi gimana nih teman-teman? Sudah mengerti kan? Sudah tahu juga gimana cara kalian mereservasi dan memaknai kuliner Nusantara? Jangan lupa taruh jawaban kalian di kolom komen sebelum nyobain kuliner Nusantara lainnya ya.